Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Batu Penjuru yang Mahal. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka telah disediakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami mendapatkan batu penjuru yang mahal, yang kokoh, yang kuat, yang membuat kehidupan kami menjadi mampu berdiri teguh menghadapi segala sesuatu, dan di atas batu penjuru yang mahal itulah kami mendapatkan berkat-berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita tahu dengan jelas apa saja yang mahal. Kita boleh searching di Google, kita akan menuliskan di sana apa yang paling mahal, permata yang paling mahal, rumah yang termahal, tempat wisata yang termahal, negara dengan biaya hidup yang termahal, semua yang termahal kita bisa melihat barang-barang yang termahal. Namun di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, apa yang firman Tuhan katakan? Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang termahal pada bagian ini yaitu Kristus Yesus yang kita akan rayakan menjelang suasana Natal di dalam tanggal belasan ini sampai kepada tanggal 25 Desember, dan sudah dirayakan dari awal Desember suasana Natal sepanjang bulan Desember ini. Kita sedang memperingati adalah satu pribadi yang mahal, yaitu Kristus Yesus yang disebut sebagai batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kalau kita belajar tentang secara teknik sipil, bangunan-bangunan, batu penjuru di dalam catatan Alkitab disebut sebagai batu yang paling besar, batu yang paling kokoh yang ada dalam bangunan yang menjadi dasar untuk fondasi lainnya. Jadi batu yang paling utama, yang kokoh, yang kuat. Jikalau tidak ada yang namanya itu batu penjuru, maka bangunan itu akan lemah dan mudah roboh, mudah hancur oleh angin, oleh hujan, oleh banjir, dan oleh segala sesuatu. Sesuatu yang sangat kokoh yang tidak akan bisa menghancurkan kita, yang tidak bisa menghanyutkan kita, yang tidak bisa menghempas kita. Firman Tuhan katakan itulah Kristus sebagai batu penjuru yang mahal, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru yang menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang yang mahal, mari kita akan bertanya kepada setiap sahabat seperjalanan, benda apakah yang mahal yang engkau miliki saat ini? Mungkin engkau punya rumah, maka rumah menjadi yang paling mahal. Engkau mungkin punya kendaraan, mungkin kendaraan itu yang paling mahal. Itu kalau secara benda. Tapi kalau aspek lain mungkin kita mengatakan apa yang paling mahal, yaitu kesehatan. Kalau sudah tidak sehat, maka tidak ada artinya hidup ini. Ada yang mengatakan apa itu yang paling mahal adalah kalau saya bisa dicintai dan mencintai. Maka itu adalah yang paling mahal. Kalau saya ditinggalkan oleh orang yang saya cintai, atau cinta yang saya miliki dihianati. Mungkin orang tua yang dihianati anak, atau kemudian suami atau istri yang dihianati oleh pasangannya. Maka itu sebagai yang mahal. Kalau itu hilang, maka seakan-akan hidup itu tidak ada artinya. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab ada yang tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kenapa disebut Sion? Karena Sion itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi, tempat suci. Dalam Mazmur 48 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Sion itu adalah kota Allah, besarlah Allah dan sangat terpuji di kota Allah yang bernama Sion. Dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai 2 dikatakan, orang yang percaya kepada Allah seperti gunung Sion yang tidak tergoyahkan selama-lamanya. Kita belajar tentang ada satu pribadi
yang paling mahal yang disebut sebagai batu penjuru. Ada satu pribadi yang diidentikan dengan kota Sion, di mana Allah hadir di sana, kehadiran Allah yang menyampaikan tentang kasih kesetiaannya, penyertaannya, berkat-berkatnya yang tidak hanya diberikan kepada Abraham, tapi diberikan kepada setiap keturunannya, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sampai kepada kita semua. Berkat Allah itu dicurahkan oleh sang batu penjuru, yaitu Kristus, yang tidak hanya menyelamatkan setiap kita masing-masing, yang memberikan yang terbaik, tetapi Kristus juga yang bersama dengan Allah Tritunggal. Mereka bersama-sama, masing-masing punya pribadi berbeda, namun dalam satu kesatuan, memberikan semua yang terbaik. Itulah yang paling mahal dalam hidup ini. Allah memberkati kita selama kehidupan dalam dunia ini. Itu berasal dari Allah. Kemudian Allah pun memberikan di dalam diri Kristus Yesus kebangkitan lewat kematiannya. Lalu kemudian Tuhan juga menjanjikan kehidupan kekal setelah kita bangkit dari kematian. Seluruhnya secara lengkap dan sempurna Allah berikan. Dan itu kita bisa beli dengan apa? Tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa membeli. Karena sewaktu kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang namanya DP bayar dulu. Kalau tidak punya uang kemudian dicicil untuk 10 tahun, 20 tahun waktu kehidupan kita. Tuhan beri anugerah keselamatan. Tuhan beri hidup yang kekal. Tuhan beri semua berkat yang terbaik itu tanpa kita harus bayar. Tanpa kita harus berjuang dulu, Allah sediakan semuanya itu. Dan kalau kita menjadi orang percaya dan kemudian sudah mengakui bahwa batu penjuru yang kokoh, kota kudus Allah yang bernama Sion, itu ada di dalam diri Kristus Yesus, maka seyogianya kita pun jangan menjalani hidup ini dengan murahan. Aplikasi yang kita harus pelajari setelah kita memiliki batu penjuru yang mahal, yang kokoh, yang kuat, yang teguh, kita sudah mendapatkan semua yang termahal, maka janganlah hidup dengan cara murahan. Apa yang dimaksud dengan hidup dengan cara murahan? Yaitu hidup yang menjalani kehidupan dengan cara tidak baik. Hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam ketidaktaatan, hidup di dalam kesesatan. Semuanya itu adalah kehidupan-kehidupan yang sesungguhnya kita sedang tidak menghargai seluruh kebaikan Allah yang Tuhan sediakan kepada setiap kita masing-masing. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau Allah sudah memberikan yang termahal, batu penjuru di dalam diri Kristus Yesus, yang memberikan dan merancang semua yang terbaik, Allah yang menjanjikan Tuhan akan merancangkan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan, maka janganlah kita hidup dengan cara murahan, janganlah kita hidup dengan cara-cara dunia, janganlah kita hidup dalam kegelapan, janganlah kita hidup dengan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi punya ketaatan yang sepenuh-sepenuhnya mengikut Tuhan, tanpa berpaling kiri dan kanan. Tuhan akan memberkati kita semua agar kita hidup di dalam kebenaran dan menghargai batu penjuru yang mahal tersebut. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari saat ini. Hamba-Mu berdoa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.